Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan di video kali ini kita akan bahas dua buah power supply, yang mana keduanya adalah ini nih yang ada di depan saya. Dimana kedua power supply ini ada di segmen yang sama ya, dengan rentang harga yang kurang lebih mirip ya, deket-deket beda-beda dikit gitu ya, dengan kapasitas yang sama, sertifikasi yang sama. Kemudian tentu saja keduanya punya harga yang cukup reasonable ya, dengan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga ini cukup menarik untuk kita bahas di video kali ini. Kita akan coba compare nanti ya, kita akan coba lihat secara spesifikasi komparasinya seperti apa, maupun tentu saja nanti dalam real workloadnya seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga loncengnya sekalian untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi, dan juga agar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel layar desktop ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai perbandingan kedua power supply ini. Ya, untuk power supply yang pertama di sini adalah Aerocool KCAS Plus Gold 650W 80 Plus Gold, dimana ini adalah salah satu seri tertingginya dari Aerocool di lini power supply-nya, dimana ini sudah benar-benar bersertifikasi 80 Plus Gold, yang mana teman-teman bisa cek di clearresult.com di situ ya, di webnya 80 Plus, dimana ini sudah benar-benar terdaftar dan sudah ada sertifikasinya di situ ya. Ini secara harga adalah sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan, yang mana tentu saja cukup dekat harganya dengan power supply yang satu ini. Makanya kita compare, yaitu dengan Seasonic Core GC 650W 80 Plus Gold. Jadi menarik sekali. Power supply yang satu ini sudah punya nama besar, yang mana sudah tidak diragukan lagi pengalamannya di bidang power supply. Sudah banyak sekali produk-produknya. Salah satunya ini adalah yang cukup banyak orang pakai, yaitu Core GC 650W ini. Nah, dengan ini yang beberapa orang cukup meragukan kualitas power supply dari Aerocool ini. Setidaknya kalau lihat dari forum-forum diskusi rakit PC, biasanya ini kadang-kadang untuk mereknya Aerocool ini agak-agak diragukan. Nah, di video kali ini kita akan coba lihat perbandingan keduanya, baik itu secara spesifikasi maupun nanti kita akan coba dalam real workloadnya seperti apa ya. Kita akan coba langsung pasang di sistem kita nanti. Kita lihat perbedaan dari keduanya ini seperti apa. Oke, langsung aja kita bahas tentu saja lebih detail. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas mengenai perbandingan spesifikasi dari kedua power supply ini ya. Dari sisi rated power sama-sama 650W dengan efisiensi 80 Plus Gold ya. Keduanya sama-sama 80 Plus Gold. Kemudian form factornya adalah ATX 12V, dan kapasitor yang digunakan juga sama, yaitu built-in 105 derajat Celcius Japanese kapasitor. Jadi sama-sama Japanese kapasitor ya, kualitasnya sama-sama bagus gitu ya keduanya. Kemudian untuk konverter desainnya sama-sama DC to DC. Sampai sejauh ini secara perbandingan masih berimbang ya. Kemudian keduanya juga sama-sama punya active power factor correction atau APFC ya, dengan rate yang untuk Aerocool di atas 0,9, sedangkan yang Seasonic GC 650 up to 0,99 ya, bisa dibilang hampir sama lah ya. Kemudian dari sisi input range-nya ini sama-sama full range, yaitu 100 sampai 240V ya keduanya. Dan berikutnya dari sisi fan yang digunakan sama-sama 12 cm dengan high pressure, dengan juga punya thermal speed control keduanya ya. Bedanya untuk yang Aerocool ini sudah fan-nya adalah ARGB. Jadi ya ini bagi kaum-kaum yang suka RGB, ini salah satu power supply yang menawarkan ARGB juga di situ ya. Berikutnya dari sisi garansi ini ya, ini yang juga cukup penting. Aerocool di sini menawarkan garansi 3 tahun untuk KCAS Plus Gold 650W-nya ini, sedangkan Seasonic itu menawarkan garansi lebih panjang, yaitu 7 tahun ya untuk GC 650-nya yang satu ini. Berikutnya kita compare dari sisi cabling ya, dan juga kelengkapan kabelnya. Yang pertama, keduanya ini sama-sama non modular ya, jadi bukan yang semi modular apalagi yang full modular gitu, sama-sama non modular. Kemudian dari sisi kelengkapan kabel, yang pertama dari sisi 20 plus 4 pin ATX power connector sama-sama punya satu. Kemudian untuk CPU power connector ya, 12V 4 plus 4 pin. Di sini untuk yang Aerocool ini dia sudah punya 2, jadi 2 kali 4 plus 4 pin. Jadi total kalau kalian punya motherboard yang membutuhkan lebih dari 8 pin atau lebih dari 4 plus 4, itu di sini support ya untuk power supply ini. Sedangkan untuk Seasonic Core GC
650 ini hanya punya 1 kali 44 pin. Jadi kalau motherboard kalian lebih dari 8 pin atau 44, ya kalian hanya cuma bisa pasang 44 saja ya di situ. Kemudian untuk PCIe 6+2 ya, power connector di sini sama-sama ya, seimbang, sama-sama punya 2, jadi 2 kali 6+2. Sedangkan untuk kabel Molex-nya sama-sama punya 3, dan yang terakhir untuk kabel SATA itu sama-sama punya 6. Nah, dari sisi cabling ini cukup berimbang, tapi saya rasa si KCAS Plus Gold 650 watt ini sedikit unggul dari sisi kelengkapannya karena dia punya kelebihan dari sisi CPU power connector yang mana dia punya 2 kali 4+4 ya. Nah, dari sisi konektornya di sini menarik, ada sedikit perbedaan di mana Seasonic Core GC65080 Plus Gold ini untuk konektornya sudah gold plated. Jadi dia, kalau teman-teman perhatikan dari sisi warna ininya beda ya. Jadi untuk 24 pin, kemudian CPU power dan juga PCIe power, dia sudah gold plated, jadi warnanya ini sudah gold gitu ya, sedangkan yang ini masih silver gitu yang si Aerocool. Nah, biasanya secara spek kalau yang gold ini kualitasnya lebih baik dibanding yang masih silver gitu ya. Itu untuk dari sisi konektornya. Nah, berikutnya yang akan saya compare di sini adalah hasil tes dari kedua power supply ini sebelum keduanya mendapatkan sertifikasi 80 plus ya. Jadi hasil tes ini bisa kita download di clearresult.com. Jadi kita bisa dapatkan hasil verification and testing report dari kedua power supply ini. Nah, di sini saya lampirkan yang pertama di sebelah kiri adalah hasil tes dari Seasonic Core GC650, sedangkan sebelah kanan adalah hasil tes dari Aerocool KCAS Plus Gold 650. Kedua power supply ini sama-sama dites dengan metode yang sama, jadi dites efisiensinya dalam kondisi 10%, 20%, 50%, dan juga 100% load. Dimana secara hasil keduanya pastinya sudah lolos sertifikasi 80 Plus Gold, yaitu di 50% load harus di atas 90% efisiensinya, dan artinya keduanya memang sudah lolos di situ ya, di atas 90% untuk 50% loadnya. Dimana hasil typical efisiensinya pada 50% load untuk Seasonic Core GC650 adalah 90,35, sedangkan Aerocool KCAS Plus Gold 650 adalah 90,38. Jadi hasil yang sangat-sangat tipis sekali ya, sama-sama sudah lolos. Dan di sini mungkin sedikit keunggulan dari Aerocool, walaupun sangat-sangat tipis lah, bisa bilang hampir sama ya. Average efisiensinya juga sama di angka yang kurang lebih mirip, yaitu 89,32 dan 89,42. Jadi sedikit lebih unggul di Aerocool, walaupun lagi-lagi itu keunggulannya sangat-sangat tipis ya. Nah, kalau dari sisi efisiensi seperti itu, berikutnya di sini kita lihat dari sisi power factor yang juga mempengaruhi terhadap efisiensi. Di sini power factor itu semakin mendekati 1, dia maka semakin efisien ya. Di Seasonic Core GC650 pada posisi 10, 20, 50 dan 100% load itu di kisaran 0,95 sampai 0,98, itu juga angka yang sudah sangat bagus ya. Sedangkan pada Aerocool itu ternyata lebih bagus lagi di kisaran 0,95 sampai 1 bahkan ya untuk power factor-nya. Nah, yang menarik berikutnya adalah perbandingan kita lihat dari total harmonic distortion-nya. Di sini ada datanya di 10, 20, 50 dan juga 100% load, di mana pada Aerocool KCAS Plus Gold 650 watt ini total harmonic distortion-nya di keseluruhan kondisi load itu lebih rendah daripada Seasonic Core GC650. Itu artinya adalah dengan total harmonic distortion yang lebih rendah, berarti potensi terjadinya distorsi pada arus dan juga tegangan pada Aerocool ini lebih rendah dibanding dari sisi Seasonic. Nah, nilai THD yang rendah ini itu kecenderungannya adalah semakin kecil potensi distorsi pada arus dan tegangan, yang artinya tentu saja potensi kerusakan alat atau peralatan ataupun komponen yang disebabkan oleh distorsi arus dan tegangan itu lebih kecil pada si Aerocool KCAS Plus Gold 650 watt itu. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi walaupun mereknya Aerocool ini ternyata nilai total harmonic distortionnya lebih rendah, yang artinya lebih bagus gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi kestabilan voltage output ya dari kedua power supply ini.
Pertama dari sisi 12 voltnya untuk kondisi 10, 20, 50 dan 100% load. Untuk si Sony Core GC650 ini cukup stabil di range 12,21 sampai 12,48 ya maksimal, dimana pada saat 100% load dia di 12,48, yang artinya itu masih di dalam range ya spesifikasinya yang dia tulis sendiri, yaitu plus minus 4% untuk voltage regulationnya. Sedangkan untuk Aerocool KCAS Plus Gold itu juga cukup stabil, bahkan lebih stabil lagi nih ya di 12,34, kisarannya 12,3, 12,34 di 10, 20, 50 maupun 100% load di sini ya. Nah, berikutnya untuk minus 12 voltnya di sini agak cukup menarik, di mana si Sony Core GC650 untuk posisi 10, 20 dan 50% load masih cukup stabil di 12,3 sampai 12,43an ya. Jadi cukup stabil, masih within range lah ya. Tapi pada saat kondisi 100% load di situ voltasenya cukup tinggi, yaitu di 13,16%. Nah, ini agak cukup menarik ya, dia sudah keluar cukup jauh dari 12 voltnya untuk minus 12 volt ya. Sedangkan untuk Aerocool KCAS Plus Gold 650 di sini untuk minus 12 voltnya cukup stabil di kisaran 11,8 sampai 11,9 volt ya. Sedangkan untuk 3,3 volt dan 5 voltnya itu keduanya masih within range ya, masih stabil baik itu dalam kondisi 10, 20, 50 maupun 100% load. Nah, untuk pengetesan yang terakhir di sini kita akan coba di real workload ya, dimana kedua power supply ini kita akan langsung pasangkan ke sistem kita yang menggunakan Ryzen 9 3900 XT dengan VGA card kita gunakan RTX 3070. Nah, seperti apa nanti perbandingannya? Nanti kita akan coba compare keduanya ya. Kita akan coba jalankan gaming load dengan menggunakan Shadow of the Tomb Raider ya. Kita akan jalankan in-game benchmark di game tersebut. Dan kita akan lihat, kita akan bandingkan berapa watt yang ditunjukkan di wattmeter ya, perbandingan antara kedua power supply ini. Kenapa metodenya seperti ini? Karena di sini saya mau melihat efisiensi dari keduanya itu apakah benar-benar dekat. Karena kalau lihat dari hasil tesnya tadi, di clearresult.com keduanya kan punya efisiensi yang kurang lebih hampir sama ya, atau bisa dibilang sama lah ya, karena dekat sekali perbedaannya gitu ya. Nah, karena dekat sekali hasil tesnya itu efisiensinya. Nah, jadi di real workload ini kita akan coba, harusnya keduanya menunjukkan nilai yang kurang lebih sama di wattmeter nanti ya. Dan sebagai gambaran sedikit, mungkin penjelasan sedikit bahwa nilai efisiensi ya yang dimaksud angka 90, 85 dan lain-lain itu yang dia nyatakan dalam persen itu adalah persentase dari output power yang dikeluarkan oleh power supply ini dibandingkan dengan input power yang dia tarik dari listrik. Jadi kalau misalnya contoh PC kita butuh 300 watt misalnya ya, maka output powernya harus 300 watt sesuai dengan kebutuhan dari PC. Nah, input powernya pastinya lebih tinggi karena ada angka efisiensi tadi. Nah, karena keduanya punya efisiensi yang sama dengan output power yang sama misalnya tadi, maka input powernya pun harusnya sama. Jadi input power yang nanti ditunjukkan oleh wattmeter harusnya sama. Nah, makanya kita akan lihat nanti apakah sama ataukah beda. Yuk, kita langsung tes aja. Ya, kita lihat tadi kedua power supply ini sudah kita coba aplikasikan langsung untuk mensuplai daya terhadap sistem kita yang menggunakan Ryzen 9 3900 XT dengan RTX 3070. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya secara keseluruhan keduanya jelas sanggup untuk menjalankan sistem kita yaitu Ryzen 9 3900 XT dengan RTX 3070 tersebut dengan lancar tanpa kendala apapun. Namun, kalau kita lihat tadi dari perbedaannya nih ya,
ketika kita jalankan game Shadow of the Tomb Raider ya, in-game benchmark di game Shadow of the Tomb Raider itu, kita lihat bahwa ada sedikit perbedaan nih di konsumsi daya yang ditunjukkan oleh wattmeter, di mana kita lihat bahwa saat kita gunakan Seasonic Core GC650 itu konsumsi dayanya sedikit lebih rendah dibanding saat kita gunakan Aerocool KCAS Plus Gold 650 watt 80 plus Gold ini ya. Ya, dari hasil pengujian tadi bisa kita ambil beberapa poin, di mana kedua power supply ini memang memiliki sertifikasi 80 plus Gold, yang artinya memiliki efisiensi minimal di 90% dalam 50% load ya. Nah, dari hasil pengetesan di real world application, kita jalankan coba gaming load dengan menggunakan Shadow of the Tomb Raider tadi ya, dimana di in-game benchmarknya di game Shadow of the Tomb Raider di sini yang sama, kedua power supply ini menunjukkan ada sedikit perbedaan konsumsi daya, di mana Seasonic di sini, Seasonic Core GC650 memiliki konsumsi daya sedikit lebih rendah, yang artinya dalam skenario yang sama itu dengan sistem yang digunakan juga sistem yang sama, Seasonic ini sedikit lebih efisien dibanding dengan power supply dari Aerocool ini. Dan catatan berikutnya tentu saja keduanya sanggup untuk menjalankan sistem kita yang menggunakan Ryzen 9 3900 XT dan juga RTX 3070. Dengan demikian, keduanya ini adalah bisa menjadi salah satu opsi nih ya buat teman-teman yang memiliki sistem yang kurang lebih mirip seperti ini ya. Jadi paket 3070 ini, kedua power supply ini bisa menjadi opsi buat teman-teman dengan harga yang keduanya saya rasa masih cukup reasonable ya harganya. Oke teman-teman, itulah tadi ya hasil pembahasan kita mengenai perbandingan kedua power supply ini, yaitu Seasonic Core GC650 dengan Aerocool KCAS Plus Gold 650, di mana ada beberapa poin yang bisa menjadi catatan di sini. Yang pertama, secara spesifikasi ya, sebenarnya kedua power supply ini memiliki spesifikasi yang kurang lebih mirip lah ya, hampir sama gitu. Ada beberapa kesamaan yang dimulai dari rated power yang sama-sama 650 watt, kemudian sama-sama 80 plus Gold juga, kemudian kapasitor yang digunakan juga sama, yaitu 105 derajat Japanese kapasitor, yang artinya itu kapasitor yang bagus pastinya ya. Kemudian converter desainnya juga sama-sama DC to DC, sama-sama punya active power factor correction yang mana rate-nya di atas 0,9, itu artinya juga bagus. Dan dari sisi fan-nya juga sama-sama punya thermal speed control ya. Itu adalah beberapa spek yang mirip antara keduanya ya, jadi hampir sama secara spesifikasi. Namun ada beberapa hal yang juga menjadi catatan yang menjadi kelebihan tersendiri, baik itu bagi Seasonic maupun bagi Aerocool ini. Nah, kelebihan dari Seasonic Core GC650 diantaranya adalah secara sertifikasi dia sudah sedikit lebih lengkap ya, dimana sudah tersertifikasi Energy Star juga, sementara yang Aerocool ini belum. Kemudian dari sisi konektor di situ, dimana untuk PCIe power connector, CPU power connector maupun untuk 24 pin ATX power connectornya itu sudah gold plated ya, jadi sudah warna gold, yang mana itu lebih bagus dibanding Aerocool ini yang masih warnanya silver gitu ya. Dan berikutnya juga dari sisi garansi ya, garansinya Seasonic ini sudah punya garansi 7 tahun, sedangkan yang Aerocool ini adalah 3 tahun. Dan tentu saja nama besar Seasonic ini juga menjadi kelebihan tersendiri ya. Bagaimana sepak terjangnya di dalam dunia power supply tentu saja sudah tidak usah diragukan lagi. Nah, karena keduanya sama-sama 80 plus Gold juga, ternyata saat kita coba dalam real world application tadi, kita jalankan gaming ya, dengan menggunakan sistem yang sama, kemudian skenario gaming yang sama, desain yang sama, itu kita lihat bahwa Seasonic ini sedikit memiliki efisiensi yang lebih baik dibanding dengan Aerocool ini dalam kondisi real world application saat gaming tadi gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Seasonic ini. Namun demikian, Aerocool KCAS Plus Gold 650 ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama adalah dari sisi kelengkapan kabel, di mana Aerocool KCAS Plus Gold 650 ini punya kelengkapan kabel yang sedikit lebih baik dibanding yang Seasonic ini. Terutama adalah di sini untuk 12 volt 4+4 pin CPU power connector, di mana dia sudah punya 2x4+4 atau 2x8 ya, sementara yang Seasonic hanya punya 1x4+4 atau 1x8. Jadi kalau kalian misalnya punya motherboard yang butuh lebih dari 8 pin atau lebih dari 4+4, itu bisa support oleh Aerocool ini. Sementara kalau kalian pakai yang Seasonic itu yang hanya punya 1x4+4, jadi hanya 8 pin saja. Kalau kalian pakai motherboard yang lebih dari 8 pin atau lebih dari 4+4,
maka kalian hanya bisa pasang yang 8 pinnya saja, yang sisanya kalian nggak bisa pasang gitu kan kalau pakai yang satu ini. Itu dari sisi kelengkapan kabel. Kemudian berikutnya kalau kita coba compare keduanya dari sisi hasil tes yang dilakukan oleh organisasi 80 Plus yang mengetes kedua power supply ini sebelum mereka memberikan sertifikasi 80 Plus kepada keduanya ini. Nah, dari hasil tesnya kita lihat bahwa ada hal menarik di mana Aerocool KCAS Plus Gold ini memiliki nilai total harmonic distortion yang lebih rendah dibandingkan dengan Seasonic ini. Jadi dengan nilai total harmonic distortion yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa potensi terjadinya distorsi pada arus maupun tegangan pada power supply ini sedikit lebih rendah, sehingga tentu saja potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh distorsi arus dan tegangan itu lebih rendah pada power supply ini. Setidaknya itu kalau dilihat dari hasil tes di clearresult.com tersebut. Dan yang berikutnya mungkin ini bisa menjadi kelebihan ataupun tidak, tergantung dari preferensi masing-masing. Bagi sebagian orang yang suka RGB, apalagi addressable RGB, maka power supply yang satu ini menjadi punya kelebihan tersendiri karena sudah support addressable RGB. Tapi ya bagi sebagian orang yang lain yang nggak terlalu butuh atau nggak terlalu memikirkan RGB pada sebuah power supply, ya pastinya ini menjadi tidak penting ya RGB di situ gitu ya. Itu dari sisi RGB-nya. Nah, yang terakhir tentu saja dari sisi harga ya. Harga dari Aerocool KCAS Plus Gold 650 ini seperti halnya tadi saya sudah bahas, dia 100.000 sampai 150.000 lebih murah dari Seasonic Core GC650 dengan spesifikasi yang kurang lebih mirip ya, walaupun tentu saja keunggulan sedikit pada Seasonic Core GC650 ini. Dan spesifikasi yang kurang lebih mirip itu harga 100 sampai 150.000 lebih murah. Bagaimana menurut teman-teman gitu ya? Nah, secara keseluruhan saya bisa simpulkan bahwa kedua power supply ini adalah power supply yang punya kualitas. Jadi bukan power supply yang abal-abal ya. Jadi ya, sama-sama sudah bersertifikasi 80 Plus Gold dan memang really 80 Plus Gold ya, bukan 80 Plus Gold fake di situ ya. Jadi dengan harga yang saya rasa cukup reasonable juga ya, di kisaran 1,1 sampai 1,3 jutaan ya kedua power supply ini. Jadi itu aja untuk review kali ini teman-teman, perbandingan kedua power supply ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi teman-teman kalau yang lagi nyari power supply di rentang harga segini, ataupun terutama bagi teman-teman yang pakai RTX 3070 di sini ya, karena ini cocok sekali untuk RTX 3070. Oke, itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.